Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Suryanti dari Prodi Administrasi Perkantoran yang akan membahas tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Hal yang pertama saya bahas adalah pengertian prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan persyaratan terpenting bagi pembangunan bangsa yang kuat dan dihormati. Contohnya, setiap perkara di dunia ini mestilah didampingi dengan ilmu, seperti iman dan perkara keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dan iman atau amalan tanpa ilmu ibarat sebuah bangunan di atas pasir atau sarang laba-laba. Apabila datang perkara yang kuat, maka akan menghilang. Ilmu pengetahuan juga adalah asas pembentukan sebuah tamadun, manakala akhlak pula adalah pengukuh yang berperan mengekal kekuatan pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua yang saya bahas adalah pendapat ilmu dalam persepsi Islam. Ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah, dan Islam pun juga dari Allah. Karena itu, secara teori, sesungguhnya kedua ilmu itu merupakan entitas yang satu yang seharusnya tidak boleh dipisahkan. Jika dipisahkan, akibat dari pemisah tersebut, saat ini cukup banyak orang yang berkutat dengan keilmuan, tanpa mengaitkan ilmu dengan Islam. Sementara, di lain pihak, ada juga orang yang hanya menekuni ilmu agama saja tanpa mau tahu tentang kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya. Nomor 3 yang saya bahas adalah pandangan Islam terhadap ilmu. Islam adalah agama yang rasional. Juga mempergunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar Islam. Maka akal adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, merenungkan, dan memutuskan. Sedangkan wahyu adalah firman Allah kepada orang yang menjadi pilihannya, contohnya Nabi dan Rasul, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan pedoman hidupnya, agar dalam perjalanan hidupnya senantiasa pada jalur yang benar. Dan akal wahyu mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Keduanya merupakan sumber utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, pandangan Islam terhadap ilmu. Yang nomor 2, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yang saya bahas adalah prinsip-prinsip keilmuan dalam Islam. Yang pertama, penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah. Hadis-hadis Nabi yang memuat anjuran dan dorongan untuk umat untuk menuntut ilmu. Yang pertama terdapat di Quran surat Al-Mujadilah, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan juga terdapat di surat Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha Pengetahuan apa yang kamu kerjakan. Yang kelima yang saya bahas adalah pendidikan sepanjang masa dalam persepsi Islam. Contohnya, masa al-jawin atau usia dalam kandungan. Yang kedua, masa bayi. Yang ketiga, masa kekanak-kanakan. Yang keempat, masa puber. Yang kelima, masa kematangan. Dan yang keenam, masa kedewasaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.